putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Dilansir dari artikel kompas.com, berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda adalah ikrar pemuda-pemudi Indonesia. Ikrar ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan dihadiri oleh organisasi pemuda lainnya. Ikrar tersebut kemudian melahirkan sebuah sumpah yang dibawa pemuda-pemudi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Dalam buku Makna Sumpah Pemuda, 2012, oleh Sri Surdoniatun, Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah diartikan janji dan harus ditepati. Sehingga Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan saat Kongres Pemuda II di Jakarta, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Di berbagai wilayah, pemuda Indonesia mulai membentuk perkumpulan dan menentang penjajah. Kemudian pada 1928, rasa kebangsaan Indonesia dan persatuan Indonesia mulai menjadi cermin dari rasa bangga, rasa memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka. PPPI yang telah dijiwai oleh cita-cita Perhimpunan Indonesia memiliki prakarsa untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua, di mana sebelumnya, pada Kongres pertama di Bandung, PPPI meminta supaya semua organisasi pemuda mengadakan fusi. Lahirnya Sumpah Pemuda. Dilansir dari situs resmi Museum Sumpah Pemuda, atas inisiatif PPPI, Kongres Indonesia Muda Kedua, Kongres PEM 22, dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Berikut ketiga rapat yang dilakukan di 3 gedung berbeda. 1. Rapat pertama. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenlingen, Bonn, KJB, Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. 2. Rapat kedua. Rapat kedua terjadi pada Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Os Java Bioskop membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak harus mendapat pengetahuan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak diwajibkan dididik secara demokratis. 3. Rapat ketiga. Rapat ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan rapat kedua. Hanya saja pada sesi berikutnya berpindah ke Gedung Indonesia Klub Huis Kramat. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia, Sumpah Pemuda. Isi Sumpah PEM 2 berbunyi sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.